membangun kebersamaan dan soliditas. Capek nggak Bang Maman? Maman, Bang Maman ini. Siap. Widih. Budiari. Ekonomi Indonesia itu dikuasai sama beberapa elit dan oligarki aja. Dan Prabowo mau lawan biar rakyat juga makmur. Ini barang baru jadi ya guys ya. Ini barang baru jadi. Pak Prabowo Subianto baru dilantik tanggal 20 kemarin. Tuntutannya udah berat banget nih. Narasi pikiran buruk yang seperti tanduk. Dia berubah menjadi tanduk yang kemudian menikam kepalanya sendiri. Olahraga dulu dengan Bapak Presiden, Bapak Dudung Abdurrahman. di PBB juga kita latihan baris berbaris, terus kemudian pengarahan Bapak Presiden. Ya udah banget. 2, 3, Kabinet Merah Putih. Intinya hanya satu orang dari sekian kelompok, golongan dan beberapa unsur lainnya dijadikan satu persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Oke, semua kalau kita Bapak Wiranto. Ya. Makasih Pak Win. Semangat semangatnya. Masih semangat. Bang. Semangatnya. Foto. Ayo. Semangatnya. Hai Bang. Gimana? Semangat Bang. Semangat Bang. Pulang kampung ya. Nostalgia. Ya. Seru dan penuh canda ini. Demikian kesan yang didapat para kabinet merah putih selama mengikuti retreat di Akademi Militer. Ya, mereka sepakat retreat ini akan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto, ya Pak Presiden ini. Ya, semangat Bapak Ibu semua di Kabinet Merah Putih. Wah. Masya Allah, ini Pak Prabowo di bawah hujan lebat tetapi masih gas, masih semangat ini. Ya, Presiden Pak Prabowo ini memberikan contoh untuk para kabinet menteri ini. Ya, Menteri Merah Putih, Kabinet Merah Putih ini tentang jiwa nasionalisme ini dan rela berkorban ini. Wah. Tetap semangat di semua kondisi ini, di segala kondisi ini. Wah, ini ngeri banget ini. Mantap Pak. Hujan lebat tak digubris oleh Pak Prabowo Subianto. Apa itu hujan ya ini? Capek dan lelah semua demi Indonesia kalau Pak Prabowo ini. Ngeri. Ya, ini sangat ngeri ini. Sangat antusias banget kepada Pak Prabowo Subianto ya. Ya, menurutku para menteri di ospek secara kemiliteran ya biar biar mereka ini tahu rasanya mencintai negara dan rakyatnya. Bukan cuma duduk ditunjuk jadi menteri lalu kerja dan dapat kekuasaan. Bukan cuma itu. Ya, kalau kata Gus Dur ya, almarhum Gus Dur ini, Pak Prabowo adalah orang yang tulus untuk negara, orang yang sangat tulus membela negara Indonesia ini. Wah ya. Ya mungkin bener ya. Karena tiap lihat Pak Prabowo ini kayak melo banget lah. Ya sedih, ya feel-nya dapet banget. Tulusnya berasa banget ini untuk Indonesia ini. Memang hidupnya Pak Prabowo ini kelihatannya memang untuk Indonesia ini.
Lanjutkan Pak, semoga Bapak ini selalu diberikan kesehatan ini. Wah, kalian udah pada lihat kan bagaimana Pak Prabowo menggembleng menteri-menterinya. Setuju nggak kalian kalau anak SMA zaman sekarang tuh harus digembleng begini juga? Karena anak-anak SMA zaman sekarang udah banyak yang goblok ya. Aduh. Terus nggak nasionalis, lagu nasional juga nggak tahu. Ditambah lagi Iya, kerjanya bener. apa? Pargoy. Weh, Apa pargoy. guna lu untuk bangsa? Gue juga mau cerita nih. Dulu waktu gue masih SMA, gue juga pernah digembleng 7 hari sama bapak-bapak TNI. Nah jadi ceritanya begini nih. Dulu waktu gue masih SMA, gue pernah menjadi ketua OSIS tuh. Udah, abis itu gue terpilih tuh menjadi salah satu siswa yang mewakili Sumatera Utara. Paten nggak Bang Glenn? Mewakili Sumatera Utara untuk latihan dasar kepemimpinan nasional. Nah setelah itu sampai lah tuh di Secapak Bandung. Di luar ekspektasi gue digembleng abis-abisan 1 minggu. Lu bayangin ternyata program ini perpaduan antara pesantren kilat dan juga digembleng ala-ala militer. Dan tau nggak kalian ternyata banyak siswa yang menangis gak sanggup. Kalian bayangin aja bangun jam 3 disuruh baca Al-Quran, nunggu sholat subuh kan. Habis sholat subuh beres-beres senam. Habis itu lanjut materi. Sebelum materi lu harus mandi. Kalau lu ketahuan gak mandi lu diceburin. Kegiatan kita tuh materi sholat, ada juga gamesnya. Dan mentok-mentok tuh tidur jam 12. Tapi programnya bagus. Nah terus di hari terakhir nggak ada jerit malam. Tapi ketika diputarkan lagu Indonesia Pusaka, lu nangis kejar. Sambil menangis becek-ceran gitu disumpah kita wajib mengabdi kepada negara kita. Pernah nggak lu ketika diputarin lagu Indonesia Raya, lu nangis kejar? Kayak membuat kita lebih cinta kepada negara kita. Kayaknya program kayak gini nih harus diterapin ke siswa SMA nih. Tapi banyak cerita lucunya. Wah, ini sangat setuju Bang saya. Ya biar anak-anak sekarang ini bisa lebih disiplin lah. Ya tahu sendiri kan sekarang masih banyak pelajar yang suka tawuran lah ya. Ya tawuran antar pelajar. Dan itu nggak baik gitu. Ya apa itu gunanya untuk bangsa ya. Ya cuma meresahkan masyarakat saja kalau seperti itu. Wah. Ini gimana menurut kalian ini? Setuju atau tidak kalau anak SMA wajib mengikuti latihan dasar kepemimpinan ya sebelum lulus sekolah ini? Setuju atau tidak kalian ini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Prabowo bakal lawan oligarki demi kemakmuran rakyat. Emang mampu lawan pemodal gede? Guys, tekad Prabowo buat kemakmuran ekonomi rakyat kayaknya emang gak main-main ya. Kalau kata Ujang Komarudin dari Indonesia Political Review, emang bener guys, ekonomi Indonesia itu dikuasai sama beberapa elit dan oligarki aja. Dan Prabowo mau lawan biar rakyat juga makmur. Ujang sendiri juga bilang guys, buat lawan oligarki ini memang gak mudah. Prabowo tuh harus berani buat lawan dominasi oligarki ini. Kalau enggak, ya sama aja. Ujang nambahin, kayak di Malaysia itu udah banyak gedein pengusaha dan sukses semua. Jadi bisa buat bahan percontohan kalau mau lawan oligarki. Menurut kalian Prabowo berani apa enggak ya guys buat lawan oligarki yang udah mengakar ini? Wah, memang keren ini Pak Prabowo Subianto, presiden kita ini. Ya, beliau disebut memiliki komitmen kuat ini dalam ekonomi kerakyatan ya. Komitmen ini adalah angin segar dalam upaya kebangkitan perekonomian nasional. Wah, hal tersebut ya ini disampaikan oleh Ujang Komarudin. Ya, beliau mengatakan selama ini ekonomi di dalam negeri hanya dikuasai segelintir elit dan oligarki. Ya, kondisi inilah yang menurut Ujang sedang berupaya didobrak oleh presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau saya sih yakin sekelas Pak Prabowo Subianto ini bisa ngatur ya para oligarki itu ini. Memang keren Pak Prabowo ini. Dobrak pokoknya. Lanjutkan saja ya, kita lanjutkan saja videonya. Guys, ada berita baru nih guys ya. Ini yang nulis beritanya Damari Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa katanya. Jadi redaksinya adalah Prabowo lebih terhormat mundur jika tak mampu adili Jokowi dan keluarganya. Gak bahaya. Ada juga gambar tangkap dan adili Jokowi. Ini barang baru jadi ya guys ya. Ini barang baru jadi. Pak Prabowo Subianto baru dilantik tanggal 20 kemarin. Tuntutannya udah berat banget nih.
Ini yang membuat tuntutan seperti ini itu adalah Mbah Amin Rais dan teman-temannya guys ya. Oh, itu Jadi, lagi, itu lagi. Tuntutan Mbah Amin Rais beserta teman-temannya ini adalah diantaranya tentang kemungkinan dan dugaan ijazah palsu UGM-nya Pak Joko Widodo. Nah, itu poin pertama. Lagi, Kalau mengenai lagi. ijazah yang diragukan, coba kita runut ke belakang. Ya, awal dari karir politik Pak Joko Widodo yang mengusung adalah Partai PDIP. Jika ini permasalahannya ijazah, bisa diusut mulai dari partainya dulu. Coba tanyakan langsung ke partainya, ini ijazah asli apa palsu? Nah begitu, itu poin pertama. Dan yang kedua, Lah. Ini loh Pak Prabowo ini katanya ya, Prabowo lebih terhormat mundur jika tak mampu adili Jokowi dan keluarganya. Waduh, apa-apaan ini? Apalagi nih? Baru aja dilantik loh, kok tuntutannya berat banget ya Pak. Waduh. Ya menurut saya nggak usah didengar lah itu Pak. Ya itu cuma segelintir orang saja. Ya itu para pembenci Pak Jokowi yang masih sakit hati ya karena kekalahan Pilpres kemarin. Ini jelas ini. Ya pastinya kalian sudah tahu lah siapa orang-orang dibalik. Ya dibalik itulah. Kok bisa-bisanya menyuruh Pak Prabowo mundur? Ya lebih terhormat mundur ya jika tak mampu adili Pak Jokowi dan keluarganya. Waduh, ini ngimpi di siang bolong ini. Gak usah didengar ya Pak Prabowo. Ada yang bertanya, kenapa seorang Brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Memang mantap yang Pak Prabowo ini. Jos. Tapi kalau hanya terima kasih, saya kira akeh. Banyak. Karena itu, sebagai Presiden Panglima tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai Panglima Presiden saya juga bisa perintah. Bisa Pak, semuanya ya? Pak, sudah bisa Pak. Gubernur 4 akademi beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara. Mantap ini. Bahagia banget ini para taruna-taruni ini. Dan saya janji saya akan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Kalau sering dikunjungi berarti kemungkinan sering dapat libur. Pasti senang ini. Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek. Semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras. Sanggup? Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selesai. Wah, ini loh Presiden Republik Indonesia ya Pak Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada taruna-taruni yang mengikuti parade senja di Akmil kemarin ini. Ya riuh tepuk tangan saat Pak Prabowo ini memberikan hadiah ya kepada taruna-taruni tadi lah yang mengikuti upacara kemarin. Ya pasti para taruna ini seneng banget ini diberi hadiah libur ya long weekend lah.
Ya memang libur adalah hal mustahil di Akmil ini. Ya ini pastinya para taruna pasti seneng banget ini. Saya juga baca tweetnya Uda Hasan ya tentang narasi pikiran buruk yang seperti tanduk. Dia berubah menjadi tanduk yang kemudian menikam kepalanya sendiri. Nah ini kan untuk merespon bocor alus Tempo. Nah ini saya mau membahas juga ini soal minta pendapat juga soal bocor alus Tempo. Kan kemarin bocor alus bilang bahwa ini ada upaya menjelang Jokowi turun, itu ada upaya untuk jor-joran kampanye tentang keberhasilan Jokowi, gitu ya. Dan itu menurut narasi Tempo, narasi bocor alus, bagian dari upaya untuk pertama mencari validasi. Itu kan memang tugasnya kalau tugasnya Pak Presiden kalau untuk mengungkapkan keberhasilan atau kerjanya itu tugasnya. Kenapa harus pakai kampanye? Itu. Yang kedua bayar orang besar-besaran gitu kan. Ada yang sampai punya rumah di Kemang dan seterusnya gitu kalau menurut si bocor alus. Kemudian ini cara untuk menutupi track record Pak Jokowi sebagai perusak demokrasi. Gitu. Jadi ini itu yang dikembangkan oleh bocor alus Tempo. Gitu. Nah, saya merasa bahwa ini tanggapan dari Uda Hasan tentang pikiran kotor yang seperti tanduk itu jadi menarik nih untuk gimana Anda melihatnya itu? Ya itu yang saya tuh sebenarnya agak-agak khawatir generasi-generasi kita, generasi anak-anak kita nanti dikasih makan dengan pikiran-pikiran buruk. Pikiran buruk itu terejawantahkan, termanifestasikan dengan statement-statement yang buruk. Statement yang buruk itu nggak harus selalu kata-kata maki-makian. Tapi suuzon itu juga sesuatu yang buruk itu. Berburuk sangka itu juga gitu. Kalau ke saya ditanyakan apakah ada penggalangan, saya bilang nggak ada penggalangan. Kita tidak kampanye dan tidak mengikuti pemilihan apa-apa. Di level negara ini, di level pusat tidak sedang kampanye dan tidak ada pemilihan apa-apa. Jadi tidak ada penggalangan apa-apa. Bahasanya penggalangan. Apanya yang digalang? Gitu. Apakah ini kampanye besar-besaran? Kampanye besar-besaran bagaimana? Kalau kampanye pilpres, Anda bilang kampanye besar-besaran masuk akal. Ada orang yang lagi kampanye pilgub, kampanye dia besar-besaran di daerah provinsi dia masuk akal. Ini kan yang dia sebut itu, disebut-sebut nama saya juga. Itu seolah-olah saya melakukan kejahatan karena melakukan rapat gitu. Iya. Saya kan kepala kantor komunikasi kepresidenan, terus Anda berharap saya rapat apa? Nah. Suka banget sama satu orang ini. Ya kalau ngomongin nggak pernah ngotot tapi langsung kena, ya langsung mak jelep kena ini. Ya namanya Pak Hasan Nasbi. Ya untuk para kalian ya para pembenci, kalau nggak nyenggol atau memfitnah Pak Jokowi atau apa nggak bisa kalian ini. Ada ini suka fitnah toh kalian ini sudah. Yang belakang jangan dorong. Jalannya Bapak Ibu, yang belakang jangan dorong. Jalannya Bu. Pak Jokowi, ayam kecil itu main foto Pak. Jangan dorong-dorongan deh. Gantian deh Bapak Ibu, jangan dorong-dorongan. Jalan Pak. Pak Jokowi. Jalannya. Bu, minggir Bu. Iya. Minggir saya Bu. Jalannya Bapak Ibu. Jalannya. Pak Jokowi ajakin foto ayam kecil. Kasih jalan Bu. Lebar. Santai. Amit ayo.
Ya, ini membludak ini antusias masyarakat di Masjid Raya Syekh Zayed ini di Solo usai Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo ini usai melaksanakan sholat Jumat ini. Wah, ya tadi ada momen seorang ibu Pak Jokowi, rakyat kecil cuma ingin foto ya katanya. Waduh ini loh ya, aura presiden masih melekat dalam diri Pak Joko Widodo ini. Ya, orang baik pasti balesannya baik juga. Kalau sudah emas, mau dimanapun tetaplah jadi emas. Dan itu menjadi bukti lah kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi ini tidak pernah luntur ini. Memang Pak Jokowi memang baik banget ini. Ya, Pak Prabowo Subianto sebagai penerus Presiden Jokowi ini juga sangat mencintai Indonesia ini. Ya, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Ya, jelas banget ini pengorbanan beliau untuk Indonesia ini gak bisa diragukan lagi nih. Setelah dilantik pun beliau langsung gembleng para menteri pilihannya. Ya, mantap Pak Prabowo. Semoga Indonesia semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak. Amin. Ya, gimana ini menurut kalian ini? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.